Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semuanya, teman-teman sobat Nida. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam channel kesayangan kita yaitu Lughatun Nida, media berbagi dan juga silaturahmi antar santri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bab yang ada pada kitab Alfiyah karangan Syekh Imam Ibnu Malik, yaitu babnya adalah Al-Mudhafu ila Ya'il Mutakallimi, yaitu kalimat yang diidopatkan pada ya mutakallim. Nah, ini babnya, jumlahnya ada 4 bait. Kita baca dulu dari bait yang pertama. Akhira ma udhifa lil yaksir idza lam yakumu talan karomin wa qada aw yakuka benaini wa zaidina fadhi jami'u hal ya ba'du fatuhah tudi wa tudgamul ya fihi wal wawu wa in ma qabla wawin dumma faksirhu yahin wa alifan salim wa fil maksuri an hudailinin kilabu hayaan hasan. Nah, kita lihat dulu dari bait yang pertama. Nah, akhiroma udhifa lil yaksir idza. Kita beri titik dulu di sini. Iksir kasrohkanlah. Akhiroma pada akhirnya perkara. Udhifa diidopatkan perkara tersebut lil ya'i pada ya mutakalim. Jadi untuk kesimpulan di awal atau untuk pembahasan di awal, jadi ketika suatu kalimah ingin diidopatkan pada ya mutakalim, maka akhir dari kalimah tersebut harus dibaca kasroh. Nah, tapi ada pengecualiannya. Idza lam yakum mu'talan, apabila isim tersebut bukanlah isim mu'tal. Kita garis bawahi isim mu'tal di sini ada 2. Bisa dia itu adalah isim mankus, bisa juga isim maksur. Isim mankus yaitu berakhiran huruf elat dan huruf sebelumnya adalah kasroh seperti contohnya romin, sedangkan isim maksur berakhiran huruf elat dan huruf sebelumnya itu adalah fathah. Seperti contohnya koda. Nah, jadi aturan yang tadi di mana lafad atau huruf yang terakhir pada kalimat yang ingin diidopatkan pada ya mutakalim dibaca kasroh itu tidak berlaku apabila isimnya adalah isim mu'tal. Ada juga awyaku kabnaini wa zaidina. Nah, sama, dia juga tidak berlaku pada lafad ibnaini dan juga zaidina. Nah, lalu aturannya bagaimana apabila isim mu'tal, isim tasniyah yang mahal nasab dan juga khofad, kemudian juga jama' mudzakkar salim, mahal rofa, nasab dan juga khofad. Nanti kita akan bahas. Sebelumnya kita bahas kembali yang akhiroma udhifa lil yaksir. Nah, tadi kalimat ketika diidopatkan pada ya mutakalim itu, maka akhirnya atau akhir dari kalimat yang diidopatkan dia harus dibaca kasroh apabila bukan isim mu'tal, bukan tasniyah dan juga bukan jama'. Berarti kalimat yang bukan isim mu'tal, bukan isim tasniyah yang mahal nasab khofad, juga bukan jama', dia itu kategorinya adalah isim mufrad yang pertama. Kemudian juga ada, atau kita lihat di sini, yang pertama ada isim mufrad, kemudian juga jama' taksir dan juga jama' mu'anas salim. Kemudian ada juga tambahan isim mu'tal. Isim mu'tal itu yang berakhiran huruf elat, namun isim mu'tal tersebut berjalan pada jalannya soheh. Berarti seperti soheh atau isim mu'tal yang berjalan pada jalannya isim yang soheh.
Nah, kita lihat dulu contoh dari yang isi mufrad. Contoh yang isi mufrad, contohnya adalah lafad gulam. Lafad gulam ini adalah isi mufrad. Gulamun, satu anak laki-laki. Ketika diidopatkan pada ya mutakalim, maka akhir dari kalimat tersebut dan akhirnya itu di sini adalah mim, dia harus dibaca kasroh. Yang asalnya gulamun atau mungkin gulaman, ketika diidopatkan pada ya mutakalim dibacanya gulami untuk yang isi mufrad. Kemudian contoh yang jamak taksir. Nah, yang jamak taksir contohnya itu adalah gilmanun. Gilmanun ketika diidopatkan pada ya mutakalim, jadi huruf akhirnya itu dibaca kasroh. Jadi gilmani. Di sini huruf akhirnya adalah nun. Kemudian ada juga yaitu jama muannas salim. Nah, di sini contohnya adalah lafad fityatun. Ketika diidopatkan pada ya mutakalim jadi fityati, pemuda-pemuda saya. Kemudian ada juga isim mu'tal yang berjalan pada jalannya soheh. Contohnya di sini itu adalah lafaz dalwun. Artinya adalah ember. Nah, dalwun ketika diidopatkan pada ya mutakalim, ini aturannya sama dengan isim mufrad. Jadi akhirnya itu dibaca kasroh. Dan di sini akhirnya itu adalah wawu. Jadi dalwi asalnya dalwun atau mungkin dalwan. Ini tergantung pada tarkibannya. Ketika diidofatkan pada ya mutakalim dibaca dalwi. Nah, itu adalah aturan pada kalimat yang diidofatkan pada ya mutakalim, aturan awal ya. Kemudian ada juga aturan pada isim mu'tal, dan juga bukan hanya isim mu'tal, aturan pada isim mu'tal ini sama dengan aturan yang isim tasniyah, mahal nasab dan juga mahal khofad, kemudian juga jama mudzakkar salim. Nah, yang pertama dari isim mu'tal terlebih dahulu, kita lihat contohnya. Nah, isim mu'tal itu contohnya itu atau sebelum kita masuk ke contoh, isim mu'tal itu tadi sudah dijelaskan ada maksur, ada juga mankus. Dan aturan isim mu'tal ini sama dengan aturan yang tasniyah dan juga jamak, tasniyah mahal nasab dan juga khofad. Jadi iya-nya itu dia itu pantas untuk dibaca fathah. Berarti kalau romin ketika dia didapatkan pada ya mutakalim jadi rominya. Nah, bagaimana prosesnya kita akan lihat, atau kita berikan dulu contoh. Tadi romin jadi rominya, koda jadi kodaya. Ya-nya itu ya mutakalimnya itu dia dibaca fathah. Kemudian juga ada lafaz ibnaini. Ibnaini ini adalah isim tasniyah. Ketika diidopatkan pada ya mutakalim, maka nun yang berada setelah alamat i'rob, dia itu harus dibuang. Nunan talin i'roba au tanwina mimma tudifuh dibkaturi sina. Berarti asalnya ibnaini, kita buang nunnya. Nanti kita akan jelaskan tahap-tahapnya. Jadi nanti ibnaini ini akan dibaca ibnaya ketika diidopatkan pada ya mutakalim. Ibnaya, dua putra saya. Kemudian zaidina jadi zaidiya. Nah, ayo kita lihat pada proses dari yang isi mu'tal terlebih dahulu. Nah, isi mu'tal ada maksur, ada mankus. Isi mu'tal yang mankus, tahap pertamanya itu, tadi kan contohnya itu romin. Kita bayangkan ada lafaz romin. Romin ini berakhiran dengan ya, romin. Kita tulis di sini romin. Nah, romin ketika didapatkan pada ya
mutakalim, maka diidgomkan iya-nya biyail mutakalimi pada iya mutakalim. Asalnya romin, kemudian kita tambahkan dengan ya mutakalim. Nah, romin tambahkan atau dihubungkan dengan ya mutakalim, maka ya-nya itu ada dua, diidgomkan. Setelah itu waputihat yaul mutakalimi, dan dipatahkan ya mutakalimnya. Romin idgomkan jadi bertasydid ya-nya. Kemudian ya tersebut dipatahkan. Jadi dibacanya itu romiya. Kemudian ada juga isim maksur. Nah, isim maksur seperti contohnya itu tadi ada lafad koda. Nah, ketika isim maksur diidopatkan pada ya mutakalim, maka jadi kodaya. Nah, untuk pembahasan lebih jelas tentang isim maksur, nanti juga akan dijelaskan pada bait yang terakhir. Itu wafil maksuri. Nah, kemudian kita lanjut atau kita lihat dulu contoh yang tadi isim mankus. Kalau tadi kita gunakan lafadz romin, sekarang kita gunakan dengan lafadz qadin. Nah, di sini ada lafadz qadin. Qadin ini ketika diidopatkan dengan ya mutakalim, maka ya-nya itu ada dua, qadi atau qadi dengan yang mutakalim. Setelah itu ya-nya itu diidgomkan jadi seperti ini, kemudian difatahkan jadi qadiyya. Kemudian kita lanjut pada isim tasniyah yang mahal nasab dan juga khofad. Ini bukan hanya isim tasniyah saja, melainkan juga dengan jamak mudzakkar salim. Mahal nasab dan juga mahal khofad, ini aturannya sama. Nah, isim tasniyah yang mahal nasab dan juga mahal khofad, ketika dia diidopatkan pada ya mutakalim, maka nunnya itu harus dibuang terlebih dahulu. Nunan talil i'roba au tanwina mimma tudifuh dibkaturisina. Seperti contohnya, di sini ada lafaz gulamaini. Gulamaini ini dua orang laki-laki. Ketika diidopatkan pada ya mutakalim, asalnya ini adalah gulamaini li. Nah, dibuang terlebih dahulu nunnya, jadi tersisa gula mae li. Nah, setelah itu diidopatkan, ya huruf jarnya juga dibuang, jadi terdapat iya yang mana dia itu adalah iya alamat i'rob untuk mahal nasab dan juga khofad. Kemudian juga ya mutakalim. Nah, diidgomkan jadi gula maya. Sama, ini juga pantas untuk dibaca nasab. Gula maya, dua anak laki atau dua laki-laki. Kemudian juga ada lafaz zaidina. Nah, zaidina ini ketika ingin diidopatkan pada ya mutakalim, asalnya zaidina li. Nah, ketika ingin diidopatkan maka buang nunnya, kemudian tersisa zaidi li. Ingin diidopatkan buang juga lamnya, jadi zaidi li, tersisa ya alamat i'rob dan juga ya mutakalim. Kemudian diidgomkan. Setelah itu jadi zaidiyya. Nah, zaidiyya ini artinya Zaid Zaidku. Di sini dijelaskan, nah ada fahudipats an-nunu. Tahap-tahapannya itu dibuang nun, walam, nah dan juga lamnya. Fahudipats an-nunu walam mu'lil idopati. Dibuang nun dan juga lamnya untuk diidopatkan. Setelah itu diidgomkan iya-nya pada ya mutakalim dan dipatahkan ya mutakalim
tersebut. Nah, jadi untuk isim tasniah yang mahal nasab dan juga mahal khofadnya didapatkan pada ya mutakalim, jadi gula maya. Kemudian untuk jamaknya zaidina, jamak mudzakkar salim, mahal nasab dan juga khofad dan didapatkan pada ya mutakalim, jadi zaidiya, zaid, zaidku. Kemudian ada juga aturan pada jamak mudzakkar salim yang bermahal rofa. Jamak mudzakkar salim bermahal rofa. Nah, seperti contohnya adalah lafaz zaiduna. Nah, nanti ketika zaiduna ini diidopatkan pada ya mutakalim, jadinya itu akan sama, dibacanya itu adalah zaidiya, zaid zaidku, hanya saja di sini bermahal rofa. Jadi jamak mudzakkar salim pada mahal rofa itu sama dengan yang mahal nasab dan juga jernya, hanya letak perbedaannya itu adalah dalam tahapannya. Kalau mungkin tadi tahapannya itu adalah fahudifat an-nunu wa lamu lil idhofati tuma udgimat al ya'u fil ya'i wa futihat ya'ul mutakallimi. Kalau di sini ada tahapan tambahan. Nah, kemudian kita lanjut ke jamak mudzakkar salim yang mahal rofa. Jamak mudzakkar salim mahal rofa, alamat rofanya dengan waw zaiduna contohnya. Ketika diidopatkan, maka asalnya itu adalah zaiduna li. Nah, diidopatkan maka nun dan juga lamnya dia dibuang, tersisa zaiduya. Nah, ya di sini dibaca fathah karena menghindari iltiqa'u sakinen. Kemudian berkumpul atau terkumpul dua huruf elat yaitu waw dan juga ya, dan kedua huruf elat tersebut didahului oleh yang sukun, wa subikot ihdahuma bisukuni, dengan yang sukun, yaitu di sini adalah waw. Nah, maka fakulibat al waw ya'an, wawnya itu dikolab menjadi ya, yang asalnya zaidu ya menjadi zaidui ya. Setelah itu sumakulibat ad-domatu, domahnya dia dibalikan menjadi kasroh supaya ringan. Jadi yang asalnya zaidui ya menjadi zaidiya. Setelah itu diidghamkan menjadi zaidiya. Jadi zaidiya ini mau mahal rofa, kemudian nasab ataupun khofadnya ketika jamak mudzakkar salim diidopatkan pada ia mutakalim wahdah, maka semuanya menjadi lafaz zaidiya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang isim tasniah mahal rofa. Tadi mahal nasab dan juga khofadnya sudah dijelaskan. Selanjutnya kita lanjut ke yang mahal rofa. Nah, isim tasniah yang mahal rofa itu wa alifan salim wa fil maksurian hudailinin kilabuha ya anasan. Jadi isim tasniah yang mahal rofa itu alifnya itu diselamatkan ketika diidopatkan pada ya mutakalim. Seperti contohnya lafad zaidani atau gulamani. Zaidani ini ketika diidopatkan maka nunnya harus dibuang, atau gulamani juga sama, nunnya harus dibuang, maka tersisa lafaz zaida dan juga gulama. Setelah itu idopatkan pada ya mutakalim. Nah, alif tersebut tidak boleh dibalikan atau harus diselamatkan, tetap ada. Nah, jadinya zaida ya, ya-nya dibaca fathah agar tidak terjadi iltiqa'u sakinen. Dan untuk lafaz gulamani menjadi gulamaya. Nah, kemudian kita lanjut ke isi maksur. Nah, isi maksur juga sama. Di sini alifnya harus diselamatkan. Jadi seperti di sini contohnya ada lafaz aso. Nah, aso ini adalah isi maksur. Akhirnya huruf elat, huruf sebelumnya itu fathah. Nah, pada hakikatnya meskipun isi maksur ada seperti tadi contohnya lafaz qadha. Lafaz qadha di sini
dia berakhiran iya. Nah, itu hakikatnya adalah alif, hanya saja ditulisnya menyerupai iya. Nah, dan di sini ketika lafadz aso, kemudian lafadz koda juga yang tadi ketika diidopatkan pada ya mutakalim, maka dia alifnya diselamatkan. Seperti contohnya ini, diidopatkan pada ya mutakalim dibacanya aso ya, tidak perlu di kolab alifnya itu. Kemudian juga ada fata menjadi fataya untuk isim maksur. Nah, namun ada pendapat dari Imam Hudail. Imam Hudail berpendapat bahwa dengan di kolabnya alif, dibalikannya alif kepada atau menjadi iya dan diidgomkan itu lebih baik, Pak Hasan. Nah, artinya yang asalnya tadi aso ya, alifnya di kolab menjadi iya jadi asoy ya. Setelah itu diidgomkan jadi asoy ya. Seperti contohnya di sini ada asoy ya. Nah, ini menurut Imam Hudail bahwa lafadz aso yang mana aso itu adalah isim maksur dibaca dengan alifnya di kolab menjadi iya itu fahasan atau baik, lebih baik. Nah, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sebelum kita tutup, kita akan bahas kembali dari bait pertama. Nah, jadi untuk yang pertama, akhiroma udipalil yaksir idza lam yakum mu'talan karomin wakoda. Intinya setiap kalimat yang diidopatkan pada yang mutakalim, maka akhir dari kalimat tersebut atau huruf akhir dari kalimat tersebut harus dibaca kasroh. Dan itu ada pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan juga isim mu'tal yang menempati atau menempati jalannya isim yang soheh. Kemudian ada juga isim mu'tal. Mu'tal itu ada isim mankus, ada juga isim maksur, kemudian isim tasniah, jamak mudzakkar salim. Nah, kalau yang di sini isim tasniahnya itu mahal nasab dan khofad, sedangkan jamak mudzakkar salimnya mahal rofa, nasab dan juga khofad, itu aturannya sama. Romin jadi romiya, koda menjadi kodaya kalau menurut Imam Hudail. Nah, atau bisa juga dibaca kodaya. Kemudian ibna ini jadi ibnaya, zaidina jadi zaidiya. Kemudian setelah itu yang terakhir yaitu ada isim tasniah mahal rofa, jadi alifnya diselamatkan. Yang asalnya tadi mahal nasab dan juga hopadnya ibnaya, kalau mahal rofanya ibnaya. Begitu juga dengan isim maksur tadi sudah dibaca contohnya. Mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.